Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Saya Nur Khalali, mahasiswa UIN Cyber Syekh Nurjati, program studi PJJ-PAI. Saya akan menyampaikan tentang praktek ibadah tentang tema sholat jenazah. Baik, teman-teman, jujur aja ya, kita itu sering banget ingat mati pas ada kabar di grup-grup kita mengabarkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tetangga kita wafat, dimohon hadir sholat jenazah. Kita kemudian datang, ikut sholat, ikut mengantar ke kuburan, habis itu balik dan hidup lagi seperti biasa. Padahal kalau mau jujur, setiap kita berdiri di belakang jenazah itu sebenarnya Allah lagi ngajak kita bercermin. Besok giliran kamu di depan, orang lain yang sholat buat kamu. Artinya kita akan disolati. Hari ini kita coba refleksi bareng-bareng tentang sholat jenazah. Sholat jenazah bukan cuma teknis fikihnya, tapi rasa dan pesannya. Dasarnya adalah di dalam kitab-kitab bab sholat jenazah. Pertama kita pahami dulu sholat jenazah itu apa. Dalam kitab sholat jenazah dijelaskan ini sholat yang unik, sholat yang tidak ada rukuknya, sholat yang tidak ada sujudnya, bahkan tidak ada hitungan rakaat seperti sholat-sholat yang lain. Intinya kita berdiri takbir 4 kali, di sela-selanya baca Al-Quran, baca surat Al-Fatihah, sholawat, doa, dan kemudian salam. Di kitab bab jenazah disebutkan merawat jenazah itu satu paket, yaitu mandikan, mengkafani, mensolati, lalu menguburkan. Hukumnya fardu kifayah, artinya kewajiban bersama. Kalau sudah ada yang menjalankan dengan benar, yang lain gugur dosa. Kalau satu kampung cuek semua, dosa yang numpuk ke semuanya. Jadi setiap kali ada jenazah di kampung kita itu bukan cuma urusan keluarga almarhum, itu kita dites kampung ini masih peduli, lingkungan ini masih peduli, atau sudah kebanyakan sibuk dengan scroll HP, scroll TikTok, check out. Nah, sekarang kita lihat dalil keutamaannya. Nabi Muhammad SAW bersabda, man syahidal janazah hatta yusalla 'alaiha falahu qiratun, wa man syahida hatta tudfana falahu qiratani. Qila wa mal qiratani? Qala mislu jabalainil azimaini. Kurang lebih artinya begini, siapa yang ikut menyaksikan jenazah sampai disolatkan, dia dapat 1 qirat pahala. Kalau ikut sampai dikubur, dapat 2 qirat. Waktu para sahabat nanya 2 qirat itu apa, Nabi menjawab pahalanya sebesar 2 gunung besar. Jadi dari satu prosesi kematian saja Allah bukain peluang pahala segunung. Masalahnya kita kadang masih lanjut kerja, lanjut nongkrong, lanjut rebahan, lanjut pegang HP. Padahal rumah duka cuma beberapa gang dari rumah kita. Kemudian berikutnya ada lagi hadis lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, ma min rajulin muslimin yamutu fayusalli ala janazatin arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fihi. Tidaklah seorang muslim meninggal lalu disolatkan oleh 40 orang yang tidak menyekutukan Allah, kecuali Allah mengabulkan syafaat, mengabulkan doa mereka untuknya. Artinya sholat jenazah itu bukan sekedar formalitas, tapi benar-benar forum doa masal, doa bersama buat almarhum. Makin banyak orang soleh yang datang mendoakan, makin besar harapan doa itu diijabah. Di NU bahkan dalam panduan kitab jenazah dianjurkan sholat jenazah itu berjamaah, minimal 3 shop. Ini bukan soal gaya, tapi simbol. Mayat tidak ditinggal sendirian. Masih kita tanggung jawab. Umatnya ikut bertanggung jawab mengantarkannya sampai di pemakaman, peristirahatan terakhir. Di dalam kitab fikih bab sholat jenazah dijelaskan salah satu doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW adalah Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilu bil ma'i wassalji wal barad wa naqihi minal khotoya kama yunaqqas thawbal abyad minad danas wabdilhu daran khairan min darihi. Kalimatnya panjang, tapi intinya simpel. Kita minta Allah ampuni, sayangi, sucikan, kemudian lapangkan kuburnya, ganti tempat yang lebih baik daripada dunia. Sekarang coba kita bayangkan, setiap kata itu kita baca sambil lihat jenazah terbujur kaku. Ya Allah, ampuni dia, sayangi dia, lapangkan kuburnya. Itu bukan cuma doa buat orang yang sudah meninggal, itu reminder buat kita yang masih hidup.
Suatu hari doa yang sama bakal dibacakan orang lain untuk kita. Pertanyaannya, hidup yang kita jalani sekarang pantas tidak kalau nanti dimintakan ampun seperti itu? Maka marilah kita perbanyak amal ibadah, berbuat baik. Kitab jenazah, kitab fikih dalam bab jenazah menyebutkan sholat jenazah dilakukan setelah jenazah dimandikan, setelah jenazah dikafani dengan layak, lalu diletakkan di depan jemaah. Imam berdiri sejajar bahu jenazah laki-laki atau sekitar pinggul jenazah perempuan. Posisi itu menarik mayat di depan kita, di belakang. Seakan-akan Allah lagi bilang, hari ini kamu mendoakan dia, besok posisi dibalik, kamu di depan, mereka di belakang. Dalam bab sholat jenazah ditekankan bahwa semua syarat sah sholat harus dijaga. Muslim syaratnya, suci dari hadas dan najis, dan juga syaratnya menghadap kiblat, auratnya tertutup, dan jenazahnya sendiri harus muslim, suci, dan sudah dimandikan. Artinya bahkan setelah mati pun kehormatan seorang muslim tetap dijaga. Tidak ada konsep mayit murahkan. Setiap jenazah diproses dengan standar ibadah, bukan cuma mengurus mayat. Artinya ada satu makalah dari Imam Malik yang dikutip dalam pembahasan jenazah orang yang mati bunuh diri. Intinya beliau mengatakan jenazah yang bunuh diri tetap diperlakukan seperti jenazah kaum muslimin lainnya, yaitu disolatkan, dimandikan, dan urusan dosanya kita serahkan kepada Allah. Ini tamparan halus buat kita yang kadang hobi ngecas ada orang wafat dalam kondisi bermasalah, mungkin punya dosa, mungkin meninggal karena bunuh diri. Fikih mengajarkan selama dia masih muslim, dia tetap punya hak dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan secara terhormat. Sholat jenazah di titik ini jadi latihan untuk berhenti merasa paling suci. Di depan Allah kita semua sama calon jenazah yang butuh ampunan. Dalam kitab bab jenazah juga dijelaskan adab mengantar jenazah. Jenazah disegerakan diusung, yang membawa keranda dianjurkan laki-laki, mengantar lebih utama berjalan dengan posisi di depan, dan dimakruhkan membawa api termasuk rokok ketika mengantar jenazah. Lihat kontrasnya dengan kondisi sekarang. Kadang di pemakaman masih ada yang merokok, bercanda keras, bahkan sibuk bikin story status, padahal fikih klasik sudah mengingatkan ini bukan momen pamer eksistensi, ini momen merenung bareng di depan yang kubur. Jadi kalau kita rangkum refleksi sholat jenazah ini, pertama, ini adalah ibadah sosial yang hukumnya fardu kifayah. Kalau satu kampung lalai, semua kena, bukan cuma urusan keluarga almarhum. Kedua, ini adalah pahala besar, ladang pahala besar. Satu kali kita ikut sampai sholat dapat 1 qirat, ikut sampai di pemakaman, ikut meratakan kuburnya, pahala 2 qirat. Tapi semua itu cuma angka. Kalau hati kita hadir sekedar absen tanpa doa yang sungguh-sungguh, maka kita akan dinilai kurang dalam mendapatkan pahala. Ketiga, sholat jenazah adalah cermin. Setiap berdoa Allahumma ighfir lahu yang kita baca buat orang lain sebenarnya adalah latihan untuk kita suatu hari ketika orang lain mengucapkannya buat kita. Jadi sebelum giliran kita dibawa ke masjid tanpa suara, ayo pastikan hidup kita sekarang benar-benar layak didoakan dengan kalimat itu, Allahumma ighfir lahu. Mulai sekarang kalau ada pengumuman ada jenazah dimohon hadir sholat jenazah, jangan mikir sibuk. Ubah pemikiran kita. Ini Allah lagi kasih tahu kesempatan pahala segunung dan ruang buat ngaca. Sudah siap belum kalau hari ini aku yang disolatkan? Demikian refleksi daripada ibadah sholat jenazah. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.